Selamat pagi pemirsa, saya Ari Mustika akan menemani Anda dengan beragam informasi terkini di antaranya. Satu unit rumah di Kelurahan Ajoran Tapanuli Tengah ambruk ke laut. Seorang pengendara sepeda motor di Medan tewas ditabrak truk kontainer. Warga desa Garungang Langkat gotong royong bersihkan sumber mata air. Selain cuplikan berita tadi, kami juga akan menghadirkan beragam informasi lainnya. Pemirsa, kita jelang sumut hari ini pagi selengkapnya. Kita ke informasi pertama pemirsa, warga kembali dikejutkan dengan satu unit rumah panggung milik warga di Kelurahan Ajoran lingkungan 3 Tapanuli Tengah tiba-tiba ambruk ke laut. Korban yang rumahnya ambruk diterjang gelombang pasang kini terpaksa mengungsi ke rumah kerabatnya. Selain akibat cuaca buruk yang terjadi beberapa hari lalu, peristiwa ini juga disinyalir terjadi dikarenakan pondasi atau tiang rumah yang terbuat dari kayu tersebut sudah lapuk termakan usia hingga tak kuat menopang beban rumah tersebut. Rumah ini juga belum pernah direnovasi selama berdiri di atas laut. Beruntung saat kejadian pemilik rumah tidak berada di tempat. Pada saat itu kejadian ini kan kemarin sore, ya menyambut berbuka puasa lah ya. Kami memang lagi keluar rumah. Makanya memang tidak pas di tempat kejadian lah. Beruntung kali lah bisa tidak di tempat kejadian. Ya begitu, memang sih rumah ini kan sudah agak menua lah, udah puluhan tahun lah. Ya bisa dibilang faktor usia bangunan lah. Yang utamanya seminggu yang lalu kan cuaca buruk, mungkin dampaknya dari itu. Dari kejadian ini harapan abang seperti apa, Pak? Ya di balik ini setidaknya adalah perhatian dari pemerintahan daerah ini, ya bisa mengapakan lah, Meringankan gitu. iya, membantu sedikit lah. Tidak ada korban jiwa dalam kejadian ini, namun satu unit mesin jahit dan barang-barang elektronik milik korban juga turut tenggelam bersama isi rumah lainnya. Kendati demikian, kerugian material akibat kejadian ini masih belum bisa dipastikan. Korban yang rumahnya ambruk diterjang gelombang pasang kini terpaksa mengungsi ke rumah kerabatnya. Baharudin Simanulang melaporkan untuk Evarina TV. Informasi berikutnya pemirsa, Dusun Martona Bala berada di Desa Manalu, Kecamatan Pakat, Kabupaten Humbangan Sundutan, kurang perhatian dan sentuhan tangan pemerintah. Informasi ini didapat ketika beberapa awak media mengunjungi Dusun Martona Bala, Desa Manalu pada 23 April lalu. Seperti inilah situasi Dusun Martona Bala Desa Manalu yang berjarak sekitar 25 km dari pusat kota Dolok Sanggul, memiliki penduduk 49 kepala keluarga dari total 400 kakak penduduk Desa Manalu Pakat. Keindahan hutan alam yang masih asri dan udara yang masih segar, serta lahan persawahan penduduk yang hijau hanya bisa ditempuh dengan berjalan kaki menurun jalan setapak berbatu dan mendaki tebing terjal melewati jembatan alam selama 2 jam. Kepala Dusun Martona Bala Tambang Manalu didampingi warga setempat menjelaskan, pihak pemerintah sebelumnya telah membuka akses jalan ke desa terdekat sekitar 10 tahun silam, akan tetapi hingga saat ini belum juga mendapatkan perhatian pemerintah. Tambang Manalu mengungkapkan untuk mengangkut hasil pertanian berupa karet, petai, durian, serta hasil pertanian lainnya harus membayar mahal untuk bisa sampai ke desa tetangga terdekat. Biaya ojek per orang dikenakan Rp70.000. Terlebih lagi untuk ongkos bahan bangunan yang sangat mahal. Tambang Manalu berharap agar pemerintah memperhatikan akses jalan yang saat ini masih belum memadai agar taraf hidup warga bisa meningkat. Tanggapan saya, kalau bisa pemerintah harus memperhatikan dusun kami di Sumatera Bala. Karena gimana Pak ya? Mau keluar aja udah susah ini Pak. Dan naik motor juga susah, jalan kaki juga susah. Kalau boleh pemerintah Humbangan Sundutan memperhatikan pembangunan di daerah kami ini di Sumatera Bala, Desa Manalu. Jarak tempuhnya sama 1,5 jam gitu. Nah, 1,5 jam lah. Bapak Presiden memperhatikan dusun kami yang kita tinggal. Bapak Presiden Jokowi, kalau boleh dibangunlah jalan ke sini ya, kami dapat merdeka gitulah. Memang udah merdeka tapi jalannya belum merdeka gini.
Wakil Bupati Humbahas Olwan Nababan berterima kasih pada awak media yang sudah meninjau langsung ke Dusun Martona Bala. Dirinya berjanji akan langsung meninjau Dusun Martona Bala untuk bertemu langsung dengan penduduk setempat serta mengusulkan pembangunan jalan ke Dusun Martona Bala. Terima kasih, kami akan berupaya semaksimal mungkin agar desa yang terisolasi yang ada di Martona Bala akan kita wujudkan menjadi bisa nanti masyarakat mempunyai jalan yang sekarang ini mungkin jalan setapak, tetapi untuk ke depan kita harus benahi. Karena sesuai dengan arahan dari Bapak Presiden beberapa hari yang lalu kepada kepala daerah dan wakil kepala daerah harus menyentuh pembangunan itu sampai ke desa terpencil. Jamardin Saragi melaporkan untuk Evarina TV. Misteri tewasnya gadis cantik yang dibalut selimut dan dibuang ke jurang di Desa Tangga Asan, Sumatera Utara pada Selasa lalu akhirnya terkuak. Dari hasil otopsi, korban tewas dicekik dan dipukul benda tumpul. Aksi sadis tersebut dilatar belakangi terbakar api cemburu. Inilah tersangka JL 51 tahun, warga Labuan Batu terpaksa menggunakan kursi roda akibat 2 butir timah polisi bersarang di kakinya. Tersangka ditangkap petugas setelah kabur usai melakukan pembunuhan terhadap kekasihnya WW pada Selasa lalu. Ia dibuang tersangka di pinggir jurang Jalan Desa Tangga, Asahan, Sumatera Utara menggunakan mobil miliknya. Aksi sadis ini dilakukan karena terbakar api cemburu hingga terjadi cekcok dan penganiayaan hingga menghilangkan nyawa korban. Kapolres Asahan AKBP Nugroho Dwi Karyanto menjelaskan, dari hasil otopsi korban tewas kehabisan nafas karena dicekik dan adanya bekas lebam akibat pukulan benda tumpul. Udah lama kenal dia? Udah berapa lama? Benar dia betul. Setahun. Kenapa kau bisa bunuh dia? Apa? Faktor. Yang kuat. Saya pukul aja. Kau pukul? Ada kau cekik nggak? Saat kau buang dia udah meninggal atau belum? Bagian apa yang kau pukul? Itu kau pastikan di mana? Di kamar? Di kamar kau pastikan meninggal, baru kau bungkus, baru kau buang. Bagian apa yang kau pukul? Bagian apa yang kau pukul? Sama korban? Kau cekek. Jadi dia apa? Pukul aja. Dipukul apanya? Bagian apa yang kau pukul? Hah? Pipi sama pipinya kau pukul bisa meninggal? Pakai apa? Sama Winda udah menikah belum? Belum ya? Berapa lama kau hubungan sama dia? 6 bulan. Berapa lama? 6 bulan. 6 bulan. Seperti yang dilakukan tadi, bahwasannya hasil otopsi dokter forensik menyatakan bahwasannya korban meninggal ini karena ada di saluran pernapasan ya. Ini bahasanya ini kematian korban tidak wajar, diduga lemas, asfiksia. Ya. Asfiksia ini penekanan pada leher. Ini karena ada sesak pernapasannya, disertai dengan trauma kekerasan benda tumpul di bagian dada. Ini yang menyebabkan korban meninggal dunia. Misteri terbongkar setelah identitas korban diketahui dari hasil identifikasi sidik jari korban. Atas perbuatannya, tersangka diancam pasal berlapis pembunuhan berencana dengan ancaman hukuman seumur hidup atau mati. Wanda Pratama melaporkan untuk Evarina TV. Sumut hari ini masih akan kembali sesaat lagi, tetaplah bersama kami. Terima kasih Anda masih bersama kami. Pemirsa, diduga kurang berhati-hati saat membawa kendaraannya, seorang pengendara sepeda motor yang hendak menghantarkan makanan berbuka puasa tewas tertabrak truk kontainer di kawasan industri Medan 2, Kota Medan, Sumatera Utara. Amran Azad, pria 49 tahun warga Kelurahan Semati, Kecamatan Medan Labuhan, tewas di tempat setelah tertabrak truk kontainer yang dikendarai Dana Anjasmara di Jalan Pulau Nias, kawasan industri Medan 2, Kecamatan Medan Deli, Kota Medan. Korban yang saat itu akan mengantar makanan berbuka puasa di kawasan industri Medan 2 tertabrak dan terjepit di ban tengah truk hingga mengejutkan pengguna jalan lain yang melintas. Korban tewas usai sepeda motornya dengan nomor polisi BK6889AGQ ditabrak dari belakang oleh truk kontainer B9496HJ dari arah Kim 1 menuju Kim 2 Medan. Diduga sopir truk kontainer kurang berhati-hati saat turunan jembatan jalan tol sehingga tidak melihat korban berada di depannya.
Nggak dikit aja. Motor itu dari mana, Bang? Motor dari atas, Bang. Motor itu dari atas. Dan kereta ini dari sini mau ke arah ke Martubung dari SPB ini. Mau ke Martubung. Jadi apa Bang? Hilang kan? Mungkin mobilnya ini nggak tahu ada motor mau nyebrang. Oh gitu. Bawa makanan tadi, Bang? Bawa makanan. Kini korban telah dibawa ke Rumah Sakit Pirngadi Medan diautopsi serta diserahkan ke pihak keluarga. Sementara itu sopir truk telah diamankan di kantor Satlantas Polsek Medan Labuhan untuk diperiksa lebih lanjut. Wahyu Pratama melaporkan untuk Eva Rina TV. Pemirsa, Wali Kota Medan Bobi Afif Nasution copot Kepala Dinas Kesehatan Kota Medan Edwin Effendi dengan alasan dianggap tidak merespon perintah perbaikan penanganan masalah COVID-19. Sementara ini Wali Kota Medan menunjuk Syamsul Nasution sebagai pelaksana tugas Kepala Dinas Kesehatan Kota Medan yang sebelumnya menjabat Wakil Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Pirngadi Medan. Setelah melakukan pencopotan terhadap salah satu lurah di Kota Medan, kini Bobi Nasution mencopot jabatan Kepala Dinas Kesehatan Kota Medan Edwin Effendi. Pencopotan tersebut dikarenakan Edwin dinilai lambat dalam menangani penyebaran COVID-19 di Kota Medan. Bobi mengaku sudah selalu mengingatkan untuk cepat dan tanggap dalam penyelesaian penyebaran COVID-19 di Kota Medan. Ia juga menjelaskan selama menjabat sebagai Wali Kota Medan, penanganan COVID-19 merupakan salah satu program unggulannya. Namun sejauh ini Dinas Kesehatan Kota Medan belum memenuhi ekspektasinya dalam menghadapi COVID-19. Ia juga menyinggung permasalahan kesehatan yang juga terus menumpuk sehingga perbaikan yang dilakukan oleh Dinas Kesehatan mulai dari pendapatan hingga penanganan tidak maksimal. Untuk sementara Bobi Nasution menunjuk pelaksana tugas Kepala Dinas Kesehatan akan dijabat oleh Syamsul Nasution. Syamsul sebelumnya adalah Wakil Direktur RSUD Pirngadi. Sedikit terkait dengan pencopotan Kadis Kesehatan gimana? Oh ya. Ya ini kan sudah selalu kita ingatkan masalah COVID, saya sudah sampaikan berkali-kali. Masalah COVID ini penyelesaiannya adalah program utama kita juga. Kemarin juga beberapa hari setelah saya dilantik, kita sama-sama tahu permasalahan kesehatan ini juga terus menggunung, menumpuk, dan saya selalu meminta perbaikan-perbaikan yang dilakukan oleh Dinas Kesehatan, mulai dari pendataan sampai penanganan. Tapi ini belum bisa terjadi, oleh karena itu untuk percepatan saja. Untuk percepatan dalam penyelesaian masalah COVID, kita sesuaikan dengan gerak dan langkah kita hari ini. Ini itu, Pak. Sebelumnya Gubernur Sumatera Utara Edi Rahmayadi sempat menegur Wali Kota Medan terkait keramaian di Kesawan City Walk yang dinilai telah melanggar aturan pembatasan kegiatan masyarakat berbasis mikro. Wahyu Pratama melaporkan untuk Eva Rina TV. Pemirsa, puluhan pelajar tahfiz Quran di Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara menggelar sholat goib dan zikir untuk korban kapal selam KRI Nanggala 402 yang dinyatakan hilang kontak di perairan utara Bali pada Rabu kemarin. Ungkapan duka atas musibah hilang kontaknya KRI Nanggala 402 di perairan utara Bali pada Rabu kemarin membuat puluhan pelajar tahfiz Quran di Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara menggelar sholat gaib dan zikir untuk 53 kru TNI Angkatan Laut yang masih dinyatakan hilang. Doa untuk para korban KRI Nanggala 402 digelar dengan menerapkan protokol kesehatan, menggunakan masker dan menjaga jarak. Menurut Yayasan Halimatus Sya'diyah Amaliyah Indonesia, doa dan zikir ini digelar untuk meminta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar kapal selam KRI Nanggala 402 yang hilang kontak segera ditemukan dan bisa dievakuasi. Melaksanakan sholat gaib dan zikir bersama atas bela sungkawa kita, turut berduka cita atas musibah nasional ini, tenggelamnya kapal selam Nanggala 402. Tentunya dalam hal ini segala sesuatu itu kita kembalikan kepada Allah. Farudduhu ilallah. Allah yang lebih mengetahui bagaimana saat ini sebenarnya kru dari kapal selam Nanggala 402 tersebut. Jadi kita bermohon, kalaulah seandainya ini ditemukan sesuai dengan doa kita bersama anak-anak penghafal Quran di sini, mudah-mudahan Allah berikan kesehatan kepada mereka. Ya,
Namun kalaupun ini dikatakan musibah dari Allah, sudah di sini merupakan sampai ya terakhir dari ajal dari memang pejuang-pejuang kita, pahlawan-pahlawan kita tersebut. Ya mudah-mudahan Allah berikan jalan yang terbaik mereka sebagai syuhada, sebagai pejuang bangsa. Ya mudah-mudahan Allah memang itu tempatkan mereka di tempat yang terbaik. Sampai saat ini, proses pencarian kapal selam milik TNI Angkatan Laut tersebut masih terus dilakukan. Tim pencarian juga menemukan beberapa serpihan yang diduga bagian dari kapal selam Nanggala 402. Daniel Pekuali melaporkan untuk Evarina TV. Sumut hari ini masih akan kembali sesaat lagi, tetaplah bersama kami. Terima kasih Anda masih bersama kami. Pemirsa, puluhan warga Dusun Laumulga, Pelangkat, Sumatera Utara beramai-ramai melakukan gotong royong membersihkan sumber mata air yang satu-satunya dimiliki warga dusun. Membersihkan sumber mata air menjadi pekerjaan rutin warga dusun untuk menjaga pasokan air. Warga Dusun Laumulgap, Desa Garungan, Kecamatan Koala, Kabupaten Langkat beramai-ramai melakukan pembersihan di lokasi sumber mata air yang satu-satunya dimiliki warga dusun. Selama ini untuk keperluan rumah tangga dan juga keperluan pertanian, warga Dusun Laumulgap selalu kesulitan untuk mendapatkan air bersih, mengingat kondisi tanah tempat warga tinggal yang berada di tempat tinggi. Untuk menuju lokasi mata air harus ekstra hati-hati, mengingat lokasi sumber mata air hanya bisa dilalui dengan berjalan kaki dan menurun dengan kemiringan hampir 30 derajat. Warga membersihkan sumber mata air karena di sekitarnya banyak ditumbuhi tumbuhan liar serta sampah yang menyebabkan aliran mata air menjadi tersumbat. Mata air di Dusun Laumulgap terasa sangat segar dan jernih. Warga akan mempertahankan mata air yang keluar dari batu-batu besar dengan cara membersihkan areal sumber mata air dan melakukan penanaman pohon. Airnya nih, Bang. Segar, Bang. Bagus, bersih kali, Bang. Bersih. Jernih. Bang, jadi upaya untuk mempertahankannya bagaimana nih, Bang? Ya, lahan ini akan kita hidupkan kembali, Bang. Bang, kegiatan bersih-bersih warga desa. Ya, kegiatan bersih-bersih warga dusun dalam arti gotong royong, membenahi mata air tualang ini untuk kebutuhan masyarakat orang banyak. Oke. Pak, rencananya mau dijadikan apa? Rencana mau dibikin bak besar untuk menaikkan air ke dusun setempat. Sangat dibutuhkan sekali nggak air sekarang ini, Pak? Untuk pertanian, untuk gitu. Karena itu maka kami mengadakan gotong royong. Air ini sangat kami butuhkan sekali untuk masyarakat, khususnya untuk kebutuhan rumah tangga, selebihnya untuk bahan pertanian kami. Rencananya warga akan membangun bak penampung air dan mengalirkannya hingga ke pemukiman warga, sehingga dapat dipergunakan lebih maksimal. Gunarso KB melaporkan untuk Evarina TV. Pemirsa, penerapan protokol kesehatan di masa pandemi COVID-19 yang kerap digaungkan pemerintah Kabupaten Simalungun tidak berjalan maksimal dalam syukuran Bupati dan Wakil Bupati Simalungun, Radiapo Asiolan Sinaga dan Zoni Waldi. Simpatisan, pendukung, dan tamu undangan masih terlihat belum menjaga jarak dan masih ada memakai masker tidak sepatutnya. Dalam menyambut Bupati dan Wakil Bupati Simalungun Radiapo Asiolan Sinaga dan Zoni Waldi periode 2021-2024, para tamu dan undangan belum maksimal menerapkan protokol kesehatan. Terlihat sejumlah tamu yang hadir di rumah pribadi Radiapo Asiolan Sinaga di Jalan Sangnawalu, Kabupaten Simalungun, Sumatera Utara belum menjaga jarak. Meskipun sebelum memasuki ruang perhelatan syukuran dilakukan cek suhu tubuh dan menggunakan masker, namun ketika acara menortor tidak terlihat lagi jaga jarak. Radiapo Asiolan Sinaga dan Zoni Waldi dilantik di ruang dinas Gubernur Sumatera Utara Edi Ramayadi di Pendopo Hati Rijal Nurdin, Medan, Sumatera Utara, Senin 26 April 2021. Bupati Simalungun Radiapo menegaskan tidak ada program 100 hari kerja sebagai program prioritas pemerintah Kabupaten Simalungun di masa bakti 2021-2024. Dia mengatakan tentunya bersinergi dengan APBD Simalungun, Pemprov Su, dan kementerian terkait. Ini, Pak. Ya, baik. Pertama-tama kita mengucapkan puja dan puji kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa, karena hari yang bersejarah ini kita mendapatkan suatu amanah
melalui pelantikan yang dilakukan oleh Gubernur Sumatera Utara Bapak Edi Rahmayadi. Tentu sematan amanah ini merupakan tanggung jawab kita bersama. Dan harapan saya tentu masyarakat Simalungun yang sudah mendukung perjuangan ini dari awal sampai saat ini, mari kita bersama-sama bergandengan tangan untuk memajukan kampung halaman kita, Kampung Tano Habunarun Dobona ini. Dan juga kepada teman-teman wartawan, teman-teman media juga harus juga ikut ya mengawal pemerintahan ke depan, supaya pemerintahan ini ke depan ini bisa berjalan dengan baik, ya sesuai dengan ya peran serta daripada teman-teman wartawan yang memberikan informasi yang real di lapangan. Jadi mungkin itu yang bisa kami sampaikan. Ya, makasih Pak Bupati. Radiapo juga meminta dukungan dari insan pers untuk melakukan pengawasan publik dan mendorong kemajuan Kabupaten Simalungun lebih baik lagi. Billy Nasution dan Pranata melaporkan untuk Eva Rina TV. Pemirsa, demikianlah rangkaian informasi dalam Sumut hari ini pagi. Saya Mustika mewakili kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.